Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersama akan mendengarkan kembali suara kebenaran firman Tuhan melewati bagian akhir dari kitab Hosea. Hosea pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Sebelum kita bersama mendengarkan akan suara firman pada saat ini, mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami tahu ya Tuhan, bahwa seringkali langkah kami menjauh dari jalan-Mu, tetapi kasih-Mu tetap setia, dan tangan-Mu tak pernah lelah menanti kami pulang. Ya Tuhan, saat ini kami akan membuka firman-Mu. Buka juga hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Biarlah setiap kata yang kami dengar hari ini bukan hanya masuk ke telinga kami, tapi meresap ke dalam jiwa kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami memahami isi hati-Mu. Betapa Engkau rindu kami kembali, betapa besar pengampunan dan pemulihan yang Engkau tawarkan. Berkati setiap pribadi yang mendengar akan firman ini, dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun mereka saat ini. Biarlah mereka tahu masih ada tempat untuk pulang. Tuhan, pakailah hamba-Mu dalam berkata-kata, dan biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai kami. Amin. Hosea pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 diberi judul bagi kita, Pulanglah sebab Tuhan masih menanti. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sesuai nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, firman Tuhan hari ini adalah bagian akhir dari kitab Hosea. Jika hari ini Anda mendengar akan suara Tuhan, maka jangan keraskan hati Anda, karena kasih-Nya bukan menunggu Anda sempurna, tetapi hanya menunggu Anda untuk pulang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa bahwa Bapak Ibu Saudara sudah terlalu jauh dari Tuhan, sampai ragu apakah Tuhan masih mau menerima kita untuk kembali? Saya pernah bertemu dengan seorang yang berkata, saya ingin kembali ke gereja, tapi saya malu, dosa saya sudah terlalu banyak. Tuhan mungkin sudah tidak mau menerima saya. Nah, tentu jawaban saya pada waktu itu sederhana. Kalau Tuhan tak mau menerima orang berdosa, tak akan ada satupun dari kita yang bisa datang ke gereja. Kitab Hosea adalah tentang seorang Allah yang tetap setia meskipun umatnya tidak setia. Ini bukan cerita tentang manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang terus mencari manusia. Dan Hosea pasal 14 adalah bagian terakhir dari kisah kasih ini. Sebuah undangan, bukan ancaman, bukan penghakiman, tetapi undangan untuk pulang. Bagian pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, seruan pertobatan, yakni undangan pulang. Ayat yang pertama mengatakan, kembalilah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Tuhan tidak berkata, jauhkan aku darimu hai bangsa berdosa, tetapi justru berkata, kembalilah. Bukankah ini luar biasa? Tuhan yang disakiti malah memanggil mereka pulang. Tuhan tahu Israel tergelincir. Mereka tidak jatuh karena nasib, tetapi karena pilihan. Namun Dia tetap membuka pintu rumah. Dan saya yakin kata kembali ini juga Tuhan ucapkan hari ini kepada setiap kita yang jauh darinya. Ada sebuah ilustrasi dalam Alkitab yang saya yakin kita semua sudah pernah mendengar ini. Ada seorang anak yang kabur dari rumah, menghabiskan warisan dari bapaknya. Ia hidup dengan sia-sia. Lalu satu hari ia pulang. Bapaknya melihat dari kejauhan dan berlari menemuinya.
Kita tahu cerita ini ialah kisah tentang anak yang hilang. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Hosea, cerita ini bukan tentang satu anak. Ini tentang seluruh bangsa yang hilang dan Bapa tetap menanti. Dan bagian yang kedua, bawalah kata-kata pertobatan dalam doamu. Tuhan tidak meminta korban, ritual atau tebusan uang. Tetapi Tuhan hanya meminta satu hal, kata-kata dari hati yang hancur. Pertobatan sejati tidak perlu dikoar-koarkan. Ia sesederhana, tetapi ia jujur. Allah lebih suka hati yang jujur daripada mulut yang religius tapi kosong. Bagian yang ketiga, Asyur tidak akan menyelamatkan kami. Kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami. Israel akhirnya sadar, tidak ada kekuatan manusia yang bisa menyelamatkan mereka. Tidak politik, tidak kekuatan militer, tidak berhala. Mereka menyadari bahwa hanya Tuhan yang menjadi penyelamat. Dan Alkitab pada saat ini menyatakan bagi kita bahwa kalimat terakhir itu sangat menyentuh. Karena engkau menyayangi anak yatim. Siapakah anak yatim? Orang yang kehilangan pelindung. Dan bukankah kita semua seperti itu ketika meninggalkan Tuhan? Pemulihan Tuhan yang penuh kemurahan. Ayat yang keempat hingga ayat yang ke-8. Ayat yang keempat berkata, "Aku akan memulihkan mereka. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela." Perhatikan kata ini, dengan sukarela. Tuhan tidak mengasihi karena kita layak, tetapi karena Dia adalah kasih itu sendiri. Tuhan tidak menunggu kita sempurna. Dia mencintai lebih dulu. Saya pernah mendengar kesaksian tentang seorang ibu yang anaknya kecanduan narkoba. Anaknya kabur, mencuri, membuat keluarganya hancur. Tapi sang ibu setiap malam masih menyalakan lampu teras rumah. Ketika ditanya kenapa, ia menjawab, supaya kalau dia pulang, dia tahu pintu ini masih terbuka. Begitu jugalah kasih Tuhan bagi kita. Dan pada ayat yang kelima, "Aku akan seperti embun bagi Israel." Embun datang pelan-pelan, tidak bising, tidak gegap gempita, tetapi memberi kehidupan. Tuhan datang bukan selalu dalam mujizat besar, tetapi dalam kelembutan, dalam kehadiran yang menenangkan. Dan hasilnya, Israel berbunga, berakar, dan kuat. Pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7, ranting-rantingnya merambat, keharumannya seperti pohon di Libanon. Mereka akan diam dalam naunganku. Pemulihan Tuhan bukan sekedar memaafkan, tetapi membangun kembali. Tuhan bukan hanya menerima kita kembali, tetapi menjadikan kita berbuah dan menjadi berkat. Dari umat yang dulunya busuk karena dosa, kini mereka harum karena kasih karunia. Kata diam dalam naunganku adalah kata yang sangat indah. Dalam dunia yang panas oleh tekanan hidup, Tuhan berkata, "Tinggallah dalam bayanganku, aku tempat teduhmu." Ayat yang ke-8, "Apakah aku lagi kena hubungan dengan berhala?" Akhirnya Efraim sadar. Dulu dia berseru kepada berhala, sekarang dia bertanya dengan jijik, "Apa gunanya berhala?" Tuhan menjawab, "Aku seperti pohon sanobar yang menghijau daripadaku, engkau mendapat buah." Berhala tidak memberi buah. Uang tidak memberi buah sejati. Ambisi tidak menghasilkan damai. Hanya Allah yang menjadi sumber buah kehidupan kita. Bagian penutup pada ayat yang ke-9, pilihan bijak. Ayat yang ke-9 berkata, "Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini." Pasal ini ditutup dengan satu tantangan. Apa yang akan kamu pilih? Tuhan sudah membuka jalan. Tuhan sudah berkata, "Pulanglah."
Sekarang giliran kita. Apakah kita cukup bijak untuk memilih jalan Tuhan? Jalan Tuhan itu lurus, kata Hosea, tapi tidak semua orang menempuhnya. Orang benar berjalan di situ, tetapi pemberontak tergelincir. Bapak Ibu Saudara, pilihan itu sekarang ada pada kita masing-masing. Jadi dalam hal ini bukan hanya sekedar kisah bangsa Israel, tetapi ini menjadi kisah kita semua. Dan kita semua pernah lari, namun kita semua pernah tersesat. Namun pada saat ini firman Tuhan berkata, "Kembalilah, aku menanti." Dan berita baiknya, Tuhan tidak hanya menerima kita kembali, Dia memulihkan, Dia membuat kita berakar, Dia menjadikan kita harum, Dia menjadikan hidup kita berarti kembali. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini mampu mengubah hati dan kehidupan kita, agar kita boleh melangkah di dalam jalan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkau Allah yang setia. Ketika kami jauh, Engkau tetap dekat. Ketika kami gagal, Engkau tetap mengasihi. Hari ini kami mendengar panggilan-Mu, kembalilah. Dan kami menjawab, ya Tuhan, kami pulang. Kami membawa hati yang hancur. Kami membawa kata-kata pengakuan. Kami tidak punya kekuatan sendiri. Kami tidak lagi percaya pada berhala zaman ini, pada uang, jabatan, atau popularitas. Kami hanya percaya kepada Engkau, pohon yang selalu menghijau, sumber hidup kami. Pulihkan kami ya Tuhan, segarkan jiwa kami seperti embun. Teguhkan iman kami seperti akar pohon Libanon, dan buat hidup kami harum menjadi kesaksian kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.